Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita bertemu di dalam mata kuliah Auditing 1. Dan di hari ini juga kita ada di pertemuan pertama yang agendanya yang pertama nanti akan berkenalan terlebih dahulu antara saya serta Bapak Ibu sekalian. Dan yang selanjutnya nanti bisa untuk menjelaskan mengenai kriteria penilaian dalam mata kuliah ini dalam satu semesternya. Selanjutnya nanti ada buku referensi Bapak dan Ibu yang harus dibawa atau bisa dalam bentuk e-book untuk menunjang mata kuliah Auditing 1 ini dalam satu semester ini. Karena saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Diana Damayanti, biasa dipanggil Dian atau Nala. Background pendidikan saya itu ada di akuntansi, S1 akuntansi di UDINUS atau Universitas Dianusantoro, lalu S2-nya ada di Unika atau Universitas Katolik Sugio Pranoto, dan pendidikan akuntansinya ada di Universitas Diponegoro. Untuk background pekerjaan saya dari 2017 setelah sidang sebelum wisuda saya sudah magang di kantor akuntan publik di Hadori Bapak dan Ibu, tapi ada di Jakarta. Saya pindah ke kantor akuntan publik Harhinto Teguh, dan yang terakhir ada di kantor akuntan publik Teguh Heru. Untuk 1 tahun kebelakangan kemarin saya bekerja sebagai konsultan akuntansi di CV Konsultan Akuntansi dan Pajak. Untuk nomor WA saya sudah tertera Bapak dan Ibu, jika nanti ada yang mau izin atau mau bertanya tentang perkuliahan, silahkan WA saya dengan nomor yang ada di slide ini. Setelah saya pengenalan terhadap diri saya tadi, sekarang bisa berkenalan Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa disebutkan nama, asal kota, atau misalkan sekarang sedang bekerja pada PT atau. Terima kasih atas pengenalan diri dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya bisa sedikit mengenal dari Bapak dan Ibu dalam kondisinya, dalam misalnya dari asal kotanya, atau mungkin sekarang sedang bekerja di mana. Itu merupakan salah satu hal yang penting menurut saya. Kriteria penilaian ini Bapak dan Ibu sangat penting. Pertama, mengenai aktivitas dan kedisiplinan sebesar 10%, lalu presentasi dan tugas sebesar 20%, UTS dan UAS sebesar masing-masing 35%. Dalam mata kuliah ini saya amat sangat memberi appreciate untuk Bapak dan Ibu saat berdiskusi di kelas. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu aktif untuk berdiskusi. Misalkan nanti ada sesuatu hal yang salah atau benar, itu wajar aja, maklum aja, karena masih mahasiswa Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa belajar untuk berbicara di kelas, mengemukakan pendapat, apapun itu. Saya sangat mengapresiasi itu. Untuk referensi buku yang akan digunakan dalam semester ini, yang pertama saya menggunakan buku dari Mulyadi, itu di tahun 2002, berjudul Auditing. Dalam buku 1 untuk penerbitnya di Salemba 4, dan selanjutnya itu bukunya Arens, itu juga sudah menjadi hal yang umum digunakan dalam semua kampus. Buku tersebut amat sangat bagus digunakan untuk referensi dari mata kuliah auditing, terutama mungkin Auditing 1 Bapak dan Ibu. Buku tersebut bisa dibeli di luar Bapak dan Ibu, banyak sekali yang jual. Lalu misalkan tidak suka membawa fisiknya, boleh membawa PDF-nya atau e-booknya, silahkan saja. Yang penting membawa buku Bapak dan Ibu, karena referensi tersebut sangat penting. Setelah pengenalan diri tadi dan gambaran dari mata kuliah ini, selanjutnya kita sudah memasuki materi Bapak dan Ibu. Pertama-tama sebelum kita masuk ke ranah sampai mana-mana, yang pertama paling penting adalah kita harus tahu dari definisi auditing itu sendiri. Kalau di dalam buku teori, dalam beberapa ahli yang mengemukakan, yang antara lain pertama Conrad itu dalam 2002 itu mengemukakan suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai aset tentang kegiatan-kegiatan dan ekonomi
untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan telah ditetapkan dan dikomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan Sukrisno Agus mengemukakan bahwa auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disetujui oleh manajemen, beserta catatan pembukuannya dan bukti pendukungnya. Lalu, auditing bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya ada di hubungan akuntansi dan pengauditan. Apa sih hubungannya Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu selalu berpikiran bahwa akuntansi dan audit itu pasti berhubungan sangat erat. Betul, memang betul karena dasar dari pengauditan itu sebetulnya kita harus paham dulu akuntansi yang sebenarnya. Tapi bedanya apa sih Bapak dan Ibu? Atau hubungannya apa sih? Kalau akuntansi itu kan dia memakai dasar Bapak dan Ibu. Jadi misalkan etap atau PSAK, tapi kalau di auditing itu kan memakai standar audit itu. Tapi sebelum kita melakukan auditing itu sebetulnya kita harus melakukan apa yang namanya akuntansi. Jadi proses akuntansi sudah berjalan, maka audit pun nanti juga akan berjalan dengan baik. Kalau di akuntansi itu menganalisa kejadian dan transaksi, lalu mengukur dan mencatat data transaksi, mengelompokkan dan meringkas data, menyusun laporan keuangan sesuai dengan dasarnya tadi, dan mendistribusikan laporan keuangan dan laporan auditor kepada stakeholdernya. Sedangkan audit itu ada di mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai laporan keuangan, memeriksa bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai belum atau sudah di standar akuntansinya, lalu menyatakan pendapat auditor dan menyerahkan laporan kepada klien. Nah, dalam hubungannya akuntansi dan audit tadi, menyerahkan laporan kepada klien itu di akuntansi sama dengan mendistribusikan laporan keuangan dan laporan auditor kepada stakeholdernya. Jadi kurang lebih sistemnya atau prosesnya mirip-mirip Bapak dan Ibu. Yang membedakan adalah tadi ketika akuntansi itu ke depan, maka si auditing tadi ke belakang. Sebelum kita next ke slide yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Karena pertanyaan dari Bapak dan Ibu merupakan salah satu komponen dari penilaian keaktifan di kelas saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Pertanyaan sangat bagus untuk kita semua, untuk pengetahuan. Jadi benar, kalau di dalam KAP itu proses audit tersebut, yang namanya akuntan publik yang bertanda tangan opini itu harus mempunyai lisensi Bapak. Jadi nanti ada beberapa ujian, nanti bisa googling untuk ujiannya, stepnya lumayan gitu. Tapi pada akhirnya nanti akuntan publik ini mempunyai CPA yang digunakan untuk proses dari pengajuan akuntan publik itu sendiri untuk mendapatkan nomor dari lisensi itu Bapak dan Ibu. Jadi ketika nanti bisa lulus di ujian tersebut, nanti baru akuntan publik bisa tanda tangan opini gitu. Jadi nanti ada beberapa tugas kelompok yang harus didiskusikan atau dipresentasikan, dan nanti saya tetap akan memberikan masukan untuk Bapak dan Ibu kalau misalkan ada yang belum ketemu jawabannya. Begitu mungkin Bapak. Semoga dalam 1 semester ke depan kita bertemu dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat pagi.